Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita kiranya mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang besar ini? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan permintaan, apa yang akan kita minta? Kebanyakan orang akan meminta rezeki, panjang umur, serta kekayaan. Itulah yang diminta kebanyakan dari orang. Jarang sekali kita lihat di dalam kehidupan kita kalau orang meminta untuk susah. Tuhan, saya mau susah, saya mau jadi hidup miskin. Apakah ada di antara kita yang meminta hal seperti itu? Pastinya tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan permintaan di dalam nats ini. Bagaimana Salomo yang meminta permintaannya itu dengan benar? Apakah yang diminta oleh Salomo? Yang diminta Salomo ketika Salomo berjumpa dengan Tuhan ketika itu di dalam mimpinya ialah hikmat dan pengertian untuk dapat menimbang apa yang baik dan yang jahat. Sungguh luar biasa Bapak Ibu permintaan dari Salomo. Ketika mendengarkan hal itu, Tuhan berkata kepada Salomo, maka itu akan terjadi kepadamu. Berarti Tuhan melihat kalau Salomo itu meminta dengan benar. Tidak seperti orang-orang kebanyakan meminta permintaan Bapak Ibu. Ketika diperhadapkan dengan permintaan untuk menjadi bijaksana, maka saya katakan Bapak Ibu, kebijaksanaan ini sebenarnya sudah melingkupi apa yang perlu di dalam permintaan kita. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada Salomo, bahkan apa yang tidak kamu minta di dalam permintaanmu, itu akan engkau dapatkan. Luar biasa Bapak Ibu. Berhubungan dengan hal itu Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan tanggung jawab. Siapa sih yang tidak mempunyai tanggung jawab di dalam hidupnya? Pastinya kita mempunyai tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam lingkungan. Yang pastinya orang-orang berusaha ketika diperhadapkan dengan tanggung jawab untuk senantiasa membuat yang terbaik. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai tanggung jawab Bapak Ibu, kiranya kita bukan meminta kemampuan, bukan meminta kepintaran, tetapi kita meminta kebijaksanaan supaya kita senantiasa diberkati. Oleh karena itu Bapak Ibu, persoalan di dalam kehidupan kita itu juga memerlukan kebijaksanaan dan hikmat. Ketika kita tidak berhikmat untuk menyelesaikan persoalan, maka persoalan itu akan semakin besar, bahkan semakin merunyam, bahkan bisa membuat kita kepada situasi terpuruk sekalipun. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang kita kejar di dalam hidup ini? Apa orientasi kita
di dalam hidup kita ini, itu menentukan bagaimana jalan kehidupan kita selanjutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus memikirkan bagaimana kita berfungsi untuk kehidupan kita. Bagaimana sih aku ini berfungsi kepada saudara-saudaraku? Bagaimana sih aku ini berfungsi kepada lingkunganku? Itulah yang harus kita minta di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu bisa terlihat di dalam doa-doa kita. Bagaimana kita meminta supaya kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. Senantiasa Tuhan akan memberkati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, semua orang pastinya menginginkan kebahagiaan. Bagaimana kebahagiaan itu kita peroleh tanpa kebijaksanaan dan hikmat daripada Tuhan? Oleh karena itu, perlunya kita untuk mencapai berkat itu, carilah kerajaan Tuhan supaya berkat itu bisa menjadi luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Masa di golumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga